Gara-gara unik, akhirnya muncul seorang wali, yaitu Syekh Nawawi. Gara-gara unik muncul wali besar Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, itulah klaimnya Pak Gufron seperti itu. Oke, bagian ini nanti kita tanggapi. Setelah saya membahas foto yang disebut sebagai foto Syekh Nawawi Al-Bantani. Beberapa bulan yang lalu, Pak Gufron, saya berdialog langsung, berdiskusi langsung dengan Abah Majazi. Nah, buat netizen yang belum tahu Abah Majazi, saya perlihatkan fotonya ini. Beliau adalah Abah Majazi, dzurriyyah asli Syekh Nawawi Al-Bantani. Tidak hanya beliau dzurriyyah asli, tapi juga nakib, ahli nasab daripada dzurriyyah Syekh Nawawi. Tidak seperti Pak Gufron ya. Kalau Pak Gufron sokeh bukan dzurriyyah Syekh Nawawi. Sekarang karena terbongkar kebohongannya itu, sekarang klaim-klaim lagi, ngaku-ngaku lagi. Yang saya sampaikan kurang lebihnya seperti ini, Pak Gufron, kepada Abah Majazi, bahwa saya menemukan fakta, menemukan seseorang yang kali pertama menyebarkan foto tersebut. Saya tidak sebutkan nama karena orang tersebut seorang yang sudah almarhum dan sudah mengakui kesalahannya. Lalu Abah Majazi pun tidak menyangka. Orang yang pertama kali menyebarkan itu memang orang di daerah, ya di masih wilayah Tanara lah. Bertemu dengan saya, curhat. Beliau sampaikan tentang masa lalu beliau yang menyebarkan foto tersebut, gambar tersebut. Beliau bertanya, "Sep, bagaimana cara bertobatnya ini? Dosa saya sudah membohongi seluruh warga Indonesia." Soal apa Bapak Kai? Soal foto Syekh Nawawi. Itu pertama kali saya yang menyebarkan, dan itu bukan foto Syekh Nawawi. Lalu beliau katakan bahwa itu foto Syekh Ahmad Gasir, pesisir. Jadi kawan-kawan yang belum tahu zonanya, petanya, Tanara, ini tempat Syekh Nawawi lahir, ini pesisir, tetangga kelurahan, tapi nyambung, terselang jalan doang. Bahwa katanya foto Syekh Ahmad Gasir, pesisir. Itulah apa yang disampaikan oleh almarhum kepada saya. Tapi ini bukan dalam konteks cerita pepesan kosong, tapi dalam konteks beliau curhat, cari solusi bagaimana cara tobatnya. Lalu saya katakan cukup istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal dampak yang sudah disebabkan itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa yang disampaikan oleh almarhum. Tadi kita sampaikan kepada Abah Majazi. Abah Majazi tidak menyangkal itu. Soal kebenarannya ya wallahu a'lam bishawab. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa yang saya temukan. Lalu biar netizen mengkomparasi, membandingkan antara klaimnya Pak Gufron dengan apa yang saya sampaikan. Hakikat kebenaran hanya Allah yang tahu. Namun yang perlu menjadi catatan di sini. Pertama, Pak Gufron itu ngaku dzurriyyah Syekh Nawawi. Lalu kita sudah bongkar ya bahwa beliau bukan dzurriyyah Syekh Nawawi. Sekarang klaim-klaim lagi. Sekarang perhatikan bahasa beliau. Silakan perhatikan di video asli yang saya state ini. Klaim dia itu. Kita ulangi sekali lagi ya. Ini foto ini pertama terendam Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini nggak pernah dimunculkan. Gara-gara unik, akhirnya muncul seorang wali, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Nggak ada yang motif. Jangan pun ini keluar. Mungkin terendam itu maksudnya tidak terangkap ya, bukan fotonya terendam lalu muncul. Lah kalau itu bahasa sebenarnya, maka lucu amat Pak Gufron ini. Oke, saya asumsikan itu bahasa majaz ya, yang artinya orang dulu tidak tahu Syekh Nawawi, lalu kemudian muncul berkat unik. Ya ini klaim lagi. Siapa orang yang nggak tahu Syekh Nawawi? Mbah Hasim sempat bertalaki kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi ini kan klaim semata. Ya itulah gitulah. Masukan dari saya Pak Gufron. Menjelang usia yang sudah senja. Cobalah perbaiki. Cobalah kurangi. Jangan nurutin ego hanya karena merasa kebohongannya dibongkar oleh Mahesa.
lalu bikin kebohongan lagi untuk menutupi, untuk melegitimasi klaim-klaim Anda sebelumnya. Dan buat orang-orang yang sudah menganggap Pak Gufron adalah wali, punya ini dan itu enggak. Dan seperti yang Anda sampaikan Pak Gufron mau dipuasain, se-ekstrim itu kah? Dan ya saya tunggulah. Repot-repot kali kau ya muasain, apalagi mau muasain Maesa. Muasain apa? Suruh hati-hati lah, mau kejar lah. Gak usah dikejar. Saya sekarang di Malang. Dalam 2 hari ini, saya di Malang Mojokerto. Berarti 3 hari totalnya ya. Saya kan sudah 1 hari. Ya Mas Reki. Nah, di Mojokerto kejar aja tuh Mas Reki itu nanti. Jadi gitu ya netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti di lain kesempatan saya tanggapi berkaitan Syekh Abdul Karim Tanara, itu pamannya Syekh Nawawi. Saya dari Banten ke Malang Pak Gufron, bawa bukti pengakuan Kiai Majazi bahwa Anda bukan Duriya Syekh Nawawi. Fotonya tadi yang saya perlihatkan. Salam akal sehat dan salam ambruter.